Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan juga kuci. Bersama saya, Tatin Rohana dari SD Negeri 1 Teleten. Saya Utami Ningrum dari SD Negeri 3 Kaloran. Saya Deni Adi Saputro dari SD Negeri 3 Getas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya, Ibu Arum? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana, Pak, kabarnya? Baik, Bu. Ini udah habis olahraga, jadi seger, Bu. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Ibu, sama Ibu ya. Baik, Bapak. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Pada coaching hari ini, antara coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Arum adalah kompetensi apa Ibu yang akan dikembangkan pada coaching kali ini, Bu? Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya adalah kehadiran penuh saya sebagai coach, kemudian saya mampu mendengarkan coach dengan aktif, kemudian saya juga mampu memberikan pertanyaan berbobot terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah saya harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, di mana nanti dengan pertanyaan berbobot itu nanti coach diharapkan mampu menemukan solusi dan mampu menemukan langkah-langkah dari solusi permasalahan yang dia hadapi, seperti itu, Pak. Dan pertanyaan yang terakhir ya, Bu, ini ya. Saya bertanya tentang indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada kali ini, Bu. Indikator yang saya harapkan adalah saya mampu membersamai coach, di mana saya mampu menuntun coach untuk mampu menemukan permasalahan dari yang ia sampaikan, kemudian coach juga terbuka akan permasalahan-permasalahan, kemudian terbuka juga dalam memberikan solusinya. Seperti itu, Pak. Ya, demikian dulu ya, Bu, pra-observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya, Bu. Terima kasih, Bapak. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu Arum. Waalaikumsalam, Bu Tatin. Bagaimana kabarnya Bu Arum? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Bu Tatin sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik. Maaf Bu Arum, ini saya mengganggu waktunya sebentar ya.
Tidak Bu, kebetulan saya sedang ada waktu luang dan sedang tidak mengerjakan pekerjaan, jadi tidak mengganggu waktu saya. Kiranya ada apa Bu Tatin? Begini Bu, saya ke sini ingin menyampaikan terkait dengan rekan guru di sekolah saya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan, terutama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mereka masih menggunakan metode konvensional saja dan ceramah lagi. Sedangkan kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mengikuti pembelajaran yang seperti perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman kali ini. Jadi mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif, Bu. Terima kasih Ibu. Jadi Bu Tatin akan sharing itu terkait dengan metode atau model saat rekan-rekan Ibu mengajar di mana masih menggunakan metode konvensional, yaitu hanya ceramah seperti saja Bu, belum menggunakan media atau model pembelajaran yang lain. Betul sekali Bu, di sekolah saya itu pembelajarannya kurang bervariatif atau medianya, model pembelajarannya masih model lama. Itu saja. Nah, tujuan Ibu sendiri terkait dengan permasalahan itu, kira-kira tujuan yang Ibu inginkan seperti apa? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, Bu. Jadi nanti kita sharing kita pada kesempatan kali ini, Ibu berharap nanti kita akan terutama Ibu sendiri mampu untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan di mana rekan Ibu itu masih menggunakan metode pembelajaran model lama seperti itu, Bu. Betul, Bu. Di sini saya ingin mengadakan perubahan dalam menyampaikan metodenya, model atau metode pembelajarannya bisa bervariatif. Misalkan saja dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, sekarang sedang semarak digunakan, atau sekedar slide presentasi PowerPoint sudah lebih baik daripada menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif gitu. Kira-kira menurut Ibu di mana level ketercapaian rekan-rekan Ibu dalam mengajar kalau melihat kondisinya masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional? Sepertinya masih di level 5, Bu, karena di sekolah kami lebih banyak guru senior sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit, Bu. Mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Apakah ada kemungkinan ketika nanti menggunakan metode pembelajaran yang lain itu levelnya akan jauh meningkat daripada yang sekarang, Ibu? Mungkin bisa lebih meningkat, Bu. Mungkin tingkatannya sampai level 7. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat gurunya kebanyakan banyak yang senior, Bu. Mungkin Jadi, dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan, Bu. Jadi baik, dari apa yang sudah disampaikan Ibu, itu Ibu menginginkan paling tidak itu naik ke level 7 seperti itu, dan kemungkinan masih bisa dikembangkan lagi seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah Ibu, kemudian apa saja identifikasi dari solusi yang ingin Ibu berikan terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi? Untuk rencana tindakan yang ingin saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu
Saya ingin mengadakan kegiatan semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru atau face to face, tetapi bergantian seperti itu, Bu. Jadi langkah awal mungkin rencana yang paling awal itu yang Ibu lakukan adalah melakukan mentoring, yaitu mungkin memberikan pendekatan, kemudian memberikan pemahaman awal terkait dengan metode yang lebih baik daripada konvensional. Seperti itu mungkin, Bu? Betul sekali, Bu. Mungkin langkah awal saya akan melakukan mentoring, kemudian saya coba konsultasikan kepada kepala sekolah atau bagian kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan, kegiatan seperti workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif, Bu. Jadi mungkin langkah jangka panjangnya itu akan berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah, kemudian bagian kurikulum yang akan nanti memberikan semacam workshop yang menyelenggarakan di sekolah Ibu terkait workshop, di mana nanti workshop itu mungkin akan banyak sekali manfaatnya, terutama memberikan pemahaman terkait dengan metode pembelajaran yang lebih modern, lebih baik. Jadi rencana yang sudah Ibu galakkan itu sangat luar biasa, Ibu. Jadi mungkin nantinya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana untuk tanggung jawab dari kegiatan-kegiatan yang akan Ibu rencanakan seperti itu? Sepertinya untuk mentoring dulu ya Bu yang bisa saya lakukan. Untuk workshop kan perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Bu. Jadi yang memang rencana jangka panjang itu akan baik jika jangka pendeknya itu juga terencana dengan baik. Jadi saya berharap sekali bahwa nanti dalam melakukan mentoring secara mandiri dengan rekan sejawat itu nanti memberikan manfaat yang sangat banyak, kemudian mampu merubah pandangan rekan Ibu terkait dengan metode pembelajaran yang selama ini digunakan, kemudian terkait juga dengan metode apa yang seharusnya diterapkan. Seperti itu mungkin, Bu? Betul, Ibu. Mungkin nanti saya akan memerlukan bantuan rekan guru di sekolah yang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah sudah ada teman saya yang kiranya lebih menguasai dalam IT seperti Bu Elma, dan saya juga akan meminta bantuan kepada Pak Joko. Gitu, Bu. Jadi di sini Ibu dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu di sekolah, di mana mereka sudah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi nanti harapannya dengan berkolaborasi nanti hasilnya akan jauh lebih baik. Seperti itu, Bu. Secepatnya, Bu, saya akan coba berkolaborasi dulu di sekolah saya dan mencoba untuk berkolaborasi untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oh ya, terus semangat Bu Katin, semoga nanti mentoring dengan teman sejawat itu berjalan dengan lancar dan baik, kemudian harapan-harapan dan tujuannya juga dapat tercapai seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran. Nanti Ibu bisa sampaikan jadwalnya terkait dengan
rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi, nanti akan saya bisa juga ikut nanti bisa mengamati seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah memulangkan waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya, sehingga apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu, nanti semoga perencanaan-perencanaan yang Ibu akan lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam Pak Denny. Bu Arum tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tatin ya? Iya sudah Pak. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu tentang observasi tadi. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Arum lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Terkait dengan indikator kecepatan yang saya inginkan terkait memberikan pertanyaan berbobot, saya sudah berusaha menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Tatin. Jadi tadi Bu Tatin juga sudah banyak bercerita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya dengan saya tuntun dengan beberapa pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Oke, baik Bu. Bu Arum, menurut saya ketika saya sebagai observer, saya tadi melihat proses coaching tadi, Bu Arum dan Bu Tatin sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga Bu Arum sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan yang pematik dan berbobot kepada Bu Tatin, sehingga Bu Tatin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dari coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, terutama masih berkaitan dengan memberikan pertanyaan berbobot, di mana dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah sampaikan itu saya berusaha untuk menggali lagi lebih dalam, seperti itu Pak. Ya. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik Demikian Bapak. observasi yang kita lakukan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita.